merugikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Sampurasun, halo CS-CS-ku. Bertemu lagi dengan manusia madesu di Easy Film. Seorang alkoholik dari Legok Hangser yang suka balelol ngaco. Kalau ngomong Inggris dasar emangnya goblok nih orang, oke? Kali ini gua akan meringkas grup hip hop bernama Public Enemy. Mereka dianggap memberi kontribusi besar kepada dunia hip hop dengan kesadaran politik sosial yang terkandung di dalam lirik-liriknya, sehingga berdampak kepada banyak grup juga band yang kini menggunakan tema lirik politik. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat Manusia kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka pada tahun 70-an di mana dua orang rapper bernama Corten Raidnaur yang dikenal sebagai Chuck D dan William Drayton atau Flavor Flav bertemu di Long Island University, Adelphi. Di sana Chuck D kemudian mengajak Flav untuk membentuk grup hip hop agar ia bisa mengembangkan bakatnya sebagai MC. Selain bekerja di toko ayahnya sebagai pengantar furnitur, Chuck D juga bekerja di stasiun radio bernama WBAU. Di sana ia bekerja dengan Hank Shokley atau grup hip hopnya bernama Spectrum City. Ia lalu mengajak Chuck D untuk merilis lagu bersama. Chuck D dan Spectrum pun akhirnya merilis single pertamanya berjudul Check Out the Radio. Dan setelah beberapa bulan kemudian, mereka kembali merilis lagunya berjudul Lies. Dan kemudian lagu itu yang akhirnya mempengaruhi grup hip hop seperti Run DMC, Rush Production, dan Beastie Boy. Setelah itu, Chuck D membuat single kembali. Kali ini ia dibantu oleh Flav. Single itu ia bikin ke dalam format kaset dan dipromosikan di stasiun radio tempat ia bekerja. Lagu itu ditunjukkan untuk menantang MC lokal yang ingin battle rap dengannya. Chuck D memberi nama judul lagu itu Public Enemy No. 1 karena ia selalu merasa diintimidasi oleh orang-orang lokal di skena hip hop karena ia berkulit hitam. Pada tahun 1986, Chuck D ditarik oleh Def Jam Recording yang didirikan oleh Russell Simmons dan Rick Rubin. Mereka mengajak Public Enemy setelah mereka mendengarkan lagu Public Enemy No. 1 yang menurut mereka sangatlah luar biasa. Setelah Chuck D dan Flavor Flav bergabung dengan Def Jam Recording, mereka merekrut Hank Shokley, saudaranya Kid Shokley, dan Eric Sadler untuk menjadi tim produksinya Public Enemy. Mereka menamai tim itu adalah Bomb Squad. Bomb Squad sangat terkenal karena gaya produksinya yang padat, berbeda, dan inovatif, yang sering menggunakan lusinan sampling hanya untuk satu track. Setelah itu, Chuck D juga mengajak Richard Griffin, seorang rapper yang dikenal dengan nama panggungnya Profesor Griffin. Sebelum dikenal, ia bertugas di Angkatan Darat Amerika. Dan setelah bergabung dengan Public Enemy, dia adalah yang menggagas koreografi langkah-langkah militer di atas panggung saat Public Enemy tampil. Lalu Flav juga mengajak teman DJ-nya bernama Terminator X untuk masuk ke grup hip hop mereka. Public Enemy atau musuh publik secara resmi menjadi nama grup hip hop di tahun 1985 setelah bergabung dengan label, dan mereka adalah hip hop pertama yang membawa lirik dengan kritik sosial dan protes terhadap semua kebijakan pemerintah. Pada tahun 1987,
Public Enemy resmi merilis album pertamanya berjudul Yo Bum Rush the Show. Album itu membuat namanya mulai dikenal. Hingga seorang kritikus musik bernama Simon Reynolds menjuluki Public Enemy sebagai sebuah band rock superlatif. Pada tahun 1988, Public Enemy merilis album keduanya berjudul It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Di album tersebut, ada satu single yang masuk tanggal lagu Amerika yang membuat nama Public Enemy semakin dikenal. Lalu di tahun 1989, mereka kembali ke studio untuk merekam album ketiganya berjudul Fear of a Black Planet yang melanjutkan temuan bermuatan politik mereka. Album itu seharusnya dirilis pada tahun 1989, namun karena ada satu kendala, album itu diundur perilisannya sampai 1990-an. Setelah album itu resmi dirilis, album itu adalah album mereka yang paling sukses, sampai dipilih untuk disimpan di National Recording Registry. Di album itu terdapat lagu kontroversial, salah satunya yang ditulis oleh Professor Griff, manajernya. Lagu itu berjudul Welcome to the Terror Dome, yang kemudian lagu itu dikritik oleh orang-orang Yahudi seluruh dunia karena unsur antisemitik yang terkandung di dalam lagunya. Saat Washington Times mewawancarai Public Enemy mengenai pendapat mereka tentang konflik negara Timur Tengah yang bersatu melawan Israel, Profesor Griff, sang manajer, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang harus bertanggung jawab atas sebagian besar kejahatan di dunia. Tak lama setelah itu, Chuck D menyampaikan permintaan maaf atas wawancara itu, dan kemudian setelah itu rumor berkembang jika Chuck D telah membubarkan Public Enemy. Berita itu pun muncul dengan menjadi topik hangat di Amerika. Lalu pada 10 Agustus, Chuck D mengatakan jika ia tak pernah membubarkan Public Enemy. Kemudian Griff, sang manajer, juga membantah atas tuduhan yang mengatakan jika ia memegang pandangan antisemitik. Ia juga meminta maaf atas pernyataan yang telah ia katakan sebelumnya. Di album itu juga ada lagu yang berjudul 911 is a Joke yang mengkritik polisi unit tangkap darurat. Karena setiap orang kulit hitam meminta bantuan, ketika saat dalam keadaan darurat, para polisi selalu lama untuk datang ke tempat kejadian. Berbeda jika orang kulit putih meminta bantuan, mereka dengan cepat datang ke tempat kejadian. Dan lagu Fight the Power, lagu itu dianggap sebagai salah satu lagu paling populer dan paling berpengaruh dalam sejarah hip hop. Public Enemy juga kembali melakukan kolaborasi dengan band Chada Sonic Youth pada tahun 1990-an di lagu berjudul Culting. Pada tahun 1991, album keempat Public Enemy berjudul Apocalypse 91 The Enemy Strike Back resmi dirilis. Di album tersebut terdapat lagu yang membahas sejarah perbudakan dan bagaimana orang kulit hitam melawan penindasan. Di album itu juga menyertakan lagu dan video kontroversial yang berjudul By the Time I Get to Arizona sebagai lagu yang menceritakan frustasi komunitas kulit hitam karena di beberapa bagian negara Amerika tidak mengakui ulang tahun Martin Luther King Jr. sebagai hari libur nasional. Lagu itu dibuat untuk protes terhadap negara bagian Arizona, di mana Gubernur Evan Mecham telah membatalkan hari Martin Luther King. Dan karena pembatalan hari libur itu, Liga Football dipindahkan ke California yang membuat negara bagian yang bertanggung jawab mengalami kerugian sekitar $100 juta. Sedikit cerita tentang Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta baptis dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi juru bicara sebagian pemimpin gerakan hak sipil di tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan yang terinspirasi oleh aktivisme damai Mahatma Gandhi. I am a racist. That I am a supporter of the KKK. Yang lebih kontroversi dari album itu adalah saat video klip Public Enemy dirilis. Video tersebut menampilkan Chuck D yang sedang membunuh para pejabat Arizona dengan senapan mesin dan meledakkan mobil yang sedang ditumpangi para pejabat. Kemudian Public Enemy kembali berkolaborasi dengan band thrash metal New York bernama Anthrax di lagu berjudul
Bring the Noise pada tahun 1991. Lagu itu adalah campuran dari lirik kekuatan metal militan, ditambah suara gitar yang seperti mirip Gerinda, juga lirik humor yang sporadis. Keduanya diperkuat oleh rasa saling menghormati dan persahabatan pribadi antara Chuck D dan Scott Ian dari Anthrax. Kedua grup itu memperkenalkan genre asing untuk penggemar rock. Setelah itu, mereka juga melakukan banyak tur bersama ke seluruh penjuru Amerika. Pada tahun 1992, Public Enemy menjadi salah satu grup hip hop pertama yang tampil di Reading Festival di Inggris. Penampilan mereka membuat menjadi headline di hari kedua festival tersebut. Dan pada tahun 1994, Terminator X mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Lalu di tahun 1995, setelah mereka sangat dikenal, Public Enemy dianggap menjadi pembawa relevansi sosial dan kekuatan untuk hip hop. Saat itu, mereka juga membawa aktivis kulit hitam bernama Louis Farrakhan agar popularitas Louis bisa lebih besar dan memberi dorongan kepada The Millennium Man March. The Millennium Man March adalah kumpulan pertemuan besar pria Afrika Amerika di Washington DC. Lalu pada tahun 1998, Terminator X memutuskan untuk mengundurkan diri dari Public Enemy. Kemudian posisi Terminator X digantikan oleh DJ Lord. Dan ia langsung ikut tur dunia pertama kalinya bersama Public Enemy. DJ Lord. Pada tahun 2007, Public Enemy kembali merilis albumnya berjudul How You Sell Soul to a Soulless People Who Sold Their Soul. Wah, anjing goblok. Album itu membuatnya dikenal di seluruh dunia karena menurut sebagian besar kritikus musik, album itu adalah album terbaik. Dan 4 tahun kemudian di Januari 2011, Public Enemy merilis Beat and Places, kompilasi remix dan lagu berjudul Lost. Lalu pada 2012, album berikutnya dirilis secara eksklusif di iTunes. Kemudian di bulan Juli, muncul sebuah iklan di TV untuk Paralimpiade. Iklan itu dirilis untuk Olimpiade penyandang keterbatasan fisik yang diselenggarakan saat musim panas di London pada tahun 2012. Iklan tersebut menampilkan lagu remix pendek dari Public Enemy yang membuat lagu itu mencapai nomor 1 di puncak tangga lagu di Inggris. Kemudian, sepanjang pertengahan tahun 2012 sampai 2013, Public Enemy merilis 1 album dan tampil di banyak kota di Amerika dan Inggris. Mereka juga tampil di berbagai acara festival besar di tahun itu. Lalu pada 7 Oktober 2014, mereka merilis People Get Ready di tahun 2015. 19 Juni 2020, Public Enemy merilis single lagu dan video klip berjudul State of the Union. Lagu itu ditunjukkan dari mereka yang anti Donald Trump. Di sana Chuck D menyatakan bahwa suara kolektif kita harus terus semakin keras karena seluruh planet ini ada di pihak kita. Tapi menurutnya itu tidak cukup untuk bicara tentang perubahan. Kita harus muncul dan menuntut perubahan karena orang-orang harus memilih hidup dan tidak tergantung kepada mereka. Sebelum Public Enemy lahir, musik hip hop hanya dipandang sebagai hiburan dengan lirik berbau seks dan homofobik yang basi. Setelah Public Enemy berdiri, mereka membawa relevansi sosial dan kekuatan untuk hip hop. Pengaruh revolusioner Public Enemy bisa terlihat saat ini di artis atau grup hip hop yang saat ini liriknya sangat politis. Lirik-lirik mereka yang pro kulit hitam dan membawa tema politik serta sosial sangat mempengaruhi hip hop juga hardcore. Ide-ide mereka mengaduk kesetaraan ras,
pembalasan terhadap kebrutalan polisi, juga untuk orang kulit hitam yang kehilangan haknya. Lagu-lagu mereka juga mampu menjadi wakil atas keresahan orang bawah yang selama ini kurang terwakili. Public Enemy memberikan kontribusi kepada dunia hip hop dengan eksperimen sonik serta kesadaran politik dan budayanya. Mereka memasukkan dirinya ke dalam sajak yang terampil dan politis. Public Enemy juga menjadi salah satu grup hip hop pertama yang berhasil secara internasional karena kemampuannya dalam mengubah distribusi musik di internet dengan menjadi salah satu grup pertama yang merilis album MP3, format yang hampir tidak dikenal pada saat itu. Saul Williams, seorang artis hip hop dan penyair, juga menggunakan sampel dari Public Enemy ke dalam lagunya yang berjudul Trigger. Kemudian, Public Enemy dianggap sebagai grup hip hop paling berpengaruh di dunia. Mereka juga sangat dihormati oleh para musisi-musisi dunia atas jasanya, kontribusinya, serta keberaniannya untuk melawan tindakan pemerintahan yang menurutnya dianggap sebagai penindas. Yang menarik di sini, Public Enemy akan selalu hadir berdiri di barisan paling depan untuk melawan tindakan rasisme yang sering terjadi di Amerika Serikat. Lalu film pun selesai. The self-proclaimed prophets of rage. Yang kita butuhkan adalah kesadaran saat Anda berkata untuk apa, untuk mempertahankan diri dan untuk memperjuangkan hak milik Anda yang telah dirampas oleh kekuatan yang disebut penguasa. Jadi, mari melawan kekuatan itu dengan kemampuan yang Anda miliki. Bye, Cakdi, Public Enemy. Oke, CS-CS-ku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun pengeditan. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye anjing.